Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafah. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, hadanallah wa iyyakum. Alhamdulillah bil alamin. Panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih dapat menjalankan serta menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, hadanallah wa iyyakum. Menurut sahabat Umar bin Khattab, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 6 perkara. Salah satu sunnatullah, yaitu tradisi Allah. Salah satu kebiasaan Allah yaitu kitmanus sirri, yaitu menyembunyikan rahasia hambanya. Orang kalau tidak sholat itu tidak langsung sakit. Orang kalau tidak sholat tidak langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau minum khamar tidak langsung terkena penyakit kanker. Orang yang minum khamar tidak langsung dia miskin seketika. Ini semua karena Allah mempunyai sifat yaitu kitmanus sirri, menyembunyikan rahasia hambanya. Hanya saja terkadang rahasia yang ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala itu dibongkar sendiri oleh hambanya. Contohnya, ketika bahwa orang tersebut tidak sholat, tidak langsung diadab oleh Allah, tapi orang tersebut ternyata tidak sholat Jumat, sehingga orang pun tahu bahwa dia adalah termasuk orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya orang yang minum khamar tidak langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka minum khamar dengan terang-terangan, maksiat dengan terang-terangan. Kata Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 6 rahasianya hambanya, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah itu menyembunyikan ridho Allah terhadap hamba yang melakukan taat. Allah itu kata maridho fi taatin. Allah menyembunyikan ridho Allah atas ketaatan hambanya. Jadi kalau kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beramal, sholat, zakat, sedekah, silaturahmi, itu Allah belum tentu ridho. Kenapa demikian? Karena jangan-jangan ibadah kita itu tidak ikhlas. Jangan-jangan ibadah kita itu riya, atau jangan-jangan ibadah kita itu campur dengan hal-hal yang lain. Pemirsa, hadanallah wa iyyakum. Yang kedua, bahwasanya Allah itu kata mal ghadaba fi maksiatin. Allah itu menyembunyikan rasa marahnya, menyembunyikan ketidakridhoan Allah atas orang yang maksiat. Itu artinya apa? Ketika ada orang yang maksiat, maka kita tidak serta-merta membenci orang itu, tapi bencilah akhlaknya, bencilah tingkah lakunya, bencilah amalan dia melakukan hal-hal yang maksiat. Kita rangkul mereka, tidak, atau bukannya kita mencaci maki mereka. Kenapa? Karena Allah sendiri menyembunyikan kerahasiaan itu. Apakah ini Allah ridho? Apakah Allah ini marah terhadap hambanya? Pemirsa dan Allah wa iyyakum, yang ketiga adalah Allah itu katama Lailatul Qadri fi Ramadan. Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di tengah-tengah bulan Ramadan, sehingga kita tidak tahu apakah kita mendapatkan Lailatul Qadar, apakah kita amalan-amalan kita di bulan Ramadan itu langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ketika itikaf di masjid dengan tujuan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, kemudian kita mengetahuinya, Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Pemirsa, hadanallah wa iyyakum. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu Allah menyembunyikan kematian dari umur-umur hambanya, sehingga orang tidak tahu kapan kita meninggal dunia, kapan kita akan menjemput ajal. Tidak ada yang tahu. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaktimun. Kemudian, pemirsa hadanallah wa iyyakum, yang kelima, bahasanya Allah menyembunyikan kewalian seseorang
di atas hamba-hamba yang lainnya. Jadi kita tidak tahu mana orang itu termasuk kekasih Allah, termasuk aulia illah, termasuk wali Allah, tidak tahu. Karena hanya Allah yang tahu, dan ini sengaja disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan apabila ada kumpul laki-laki 40 orang, maka salah satu dari 40 itu pasti ada yang saleh. Kalau ada 100, maka dipastikan ada 2 atau 3. Kalau ada 1000 kumpul orang, maka dimungkinkan ada 1 dari mereka itu yang termasuk kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa hadanallah wa iyyakum, yang terakhir, Allah menyembunyikan salatul wusta. Allah menyembunyikan solat yang berada di tengah-tengah di antara solat-solat yang lainnya. Para ulama ada yang mengatakan bahwasanya solat wusta itu asar, dan ada yang mengatakan bahwa solat tengah-tengah itu atau solat wusta itu adalah solat tengah malam atau qiyamul lail. Maka kita apabila melaksanakan qiyamul lail, maka hanya Allah sendiri yang akan membalasnya. Tidak tahu apakah Allah meridhoinya atau tidak. Pemirsa, demikianlah. Maka 6 perkara ini sengaja disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita yang melaksanakan, apabila kita beramal soleh, maka jangan berbangga diri dulu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak rahasia, dan hamba-hambanya, makhluknya, tidak ada satupun yang mengetahuinya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat melaksanakan amal-amal ibadah kita dengan khusyuk lagi ikhlas, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, darajatan fid dunya wal akhirah, derajat di dunia maupun di akhirat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.